jumpa lagi dalam Dunia Kita, program mingguan VOA langsung dari Amerika Serikat. Saya Virginia Gunawan dan Aryatno Budianto, dan sekarang kami berada di Alexandria, tepatnya di kawasan Kota Tua di Virginia. Dan sekarang ini menuju ke penghujung Januari. Udah nggak terasa ya, Jin ya. Waktu cepat sekali berlalu. Dan di akhir Januari itu biasanya di Amerika Serikat berlangsung yang namanya National School Choice Week. Wow, apa atau tuh, pekan pilihan sekolah untuk skala nasional. Ini untuk anak-anak sekolah usia sekolah dasar sampai sekolah menengah ya? Iya betul, jadi sampai SMA dari TK. Nah ini tujuannya adalah mengajak orang tua murid untuk selalu aktif berpartisipasi dalam upaya mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi di sini kan biasanya kalau kita di sekolah negeri itu kan sistemnya zonasi ya, atau sistem rayon. Benar. Nah tapi orang tua kan punya anak dengan masing-masing kebutuhan, masing-masing keterampilan, bakat dan lain sebagainya, minat. Nah ini diajak untuk supaya lebih mengenal anak-anaknya dan lebih bisa memilih pendidikan seperti apa. Jadi nggak terlalu berpaku kepada harus masuk sekolah negeri atau harus masuk sekolah swasta. Dan kita punya beberapa liputan soal sekolah dan pendidikan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Tree House School. Jadi ini sekolah di rumah pohon. Rumah pohon. Nah, mungkin kayak sekolah alam kali ya, Nak ya. Iya, tapi sebetulnya di pekarangan kita sendiri, bukan sekolahnya di hutan gitu, enggak. Nah, penasaran pemirsa, kita tonton liputannya. Guru SD ini mungkin punya kantor yang paling unik di distrik sekolah Fairfax County, Virginia. Gagasan mengubah rumah pohon menjadi kantor tidak seketika datang begitu pandemi merebak. Seperti ribuan guru lainnya, Nellie Williams mengajar dari rumah. Tapi karena anggota keluarganya juga beraktivitas dari rumah, Nellie merasa sulit berkonsentrasi. There are 4 of us in the house, all doing jobs and distance learning. I have 2 daughters and my husband's home too. And we have a cat and 2 quite large dogs, and we just acquired a 3rd, so it's a little distracting. Rumah pohon ini merupakan tempat bermain anak-anaknya waktu kecil. Teman Nellie yang mengusulkan untuk mengubahnya. And so we kind of thought about it and thought it sounded silly at first, but the next day we decided to go to Home Depot and Lowe's and kind of look around, and we said, okay, let's do it. Langkah pertama transformasi adalah mengganti tangga tali dengan yang kokoh. The porch needed to be redone, and I stained all of this, and I went to pick out colors of stain, and my daughter said, Mom, just get green so it blends in. I'm like, I'm an elementary school teacher. I don't want it to blend in. I want it to be bright and cheery. Atap dan dindingnya dilapisi insulasi agar tahan cuaca dingin. Lantainya pun diperbaiki agar lebih kuat. Intinya, rumah pohon ini direnovasi sepenuhnya, walaupun seperlunya saja. Yang tak kalah penting adalah memastikan jalur internet. I am hardwired in. I plug in every morning. My husband and his friend Alex dug a 150-foot trench to bury the Ethernet cable in PVC piping and drilled a hole into our house. And this is literally coming from my home. Renovasi dilakukan sepanjang musim panas dan selesai sesaat sebelum tahun ajaran dimulai. Berikutnya, mereka ingin membuat jalur Flying Fox agar aksesnya lebih menyenangkan. Tak heran kantor ini selalu kedatangan tamu, entah kucing atau anjingnya maupun teman. Murid-murid Nellie senang melihatnya dan menjadi lebih bersemangat. Tampaknya kantor rumah pohon ini akan terus beroperasi jika pandemi belum usai saat tahun ajaran berikutnya dimulai. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Nah, memang di Amerika Serikat ini sekolah itu bermacam-macam ya, dan memang sangat difokuskan ke kebutuhan anaknya. Dan diperhatikan sebenarnya perkembangan anaknya itu kemana. Salah satunya ini ada contohnya Rainbow School. Rainbow School, nah ini walaupun sekarang rata-rata anak-anak tuh bersekolah dari rumah ya, tapi di rumah pun seperti tadi Tree House, itu banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan, terutama kalau misalnya itu membantu anak untuk lebih berkonsentrasi. Jadi bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Langsung aja kita lihat bagaimana Rainbow School ini, pemirsa. Setiap pagi anak 8 tahun ini berjalan 10 langkah ke halaman rumahnya untuk sekolah. Axel Brandon McIntyre sekolah di sini sejak September lalu. Sebelumnya ia bersekolah dari dapur bersama kedua orang tuanya yang bekerja dari rumah. Ini merupakan tantangan tersendiri
karena Ixel autis dan sulit konsentrasi. The kitchen, all her toys are there, and it's very distracting. It's hard as it is to keep her focused, but this makes a whole difference. Awalnya orang tua Ixel ingin membeli gudang portabel yang sudah jadi dan mengubahnya menjadi ruang belajar. Tapi yang termurah harganya $2.500, tidak terjangkau. Jadi mereka memutuskan membangun sendiri dengan bantuan grup Facebook lokal. So he would ask if anybody had any scrap pieces of wood and stuff like that, or any paint or anything. Like I've gotten paint from there before that I've needed. And it's just, kind of like helping your neighbor. Tadinya Mac McIntyre berharap bisa mendapat beberapa hal. Ternyata hampir semua kebutuhannya disumbangkan oleh grup. Somebody gave me those. All the wood on the foundation and the floor, and I think 3 of the walls were all from a dumpster. Ixel pun membantu orang tuanya membangun sekolah mini ini. I love the windows too. I love the floor of it. I love the desk of it. And I needed a rainbow roof. Langit-langit itulah yang membuat sekolah ini dijuluki Rainbow Elementary, SD Pelangi. Para tetangga menciptakan logonya. After they put the roof, which is rainbow colors, I had someone make them cups that say Rainbow Elementary. Walau kangen teman-teman, Ixel mencintai sekolah barunya. She goes there like she's going to regular school, same time. She gets dressed, goes to school, does the morning meeting, everything. The only difference is there's no other kids there. Orang tua Ixel tidak menyangka respons dan bantuan komunitas sedemikian besar. Para tetangga pun merasakan manfaat. Untuk pertama kalinya mereka bersatu dalam sebuah tujuan bersama, yaitu membantu anak berkebutuhan khusus sekolah di masa pandemi. Dari Washington DC, VOA. Nah itulah sebabnya maka setiap akhir Januari National School Choice Week ini merupakan hal yang sangat penting di Amerika Serikat. Ya, nah pemirsa masih banyak liputan lainnya dari Amerika Serikat yang akan kami sampaikan kepada Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA, masih kami bawakan dari kawasan Alexandria, Virginia. Nah, masih ngobrol soal National School Choice Week atau Pekan Pilihan Sekolah Nasional di Amerika Serikat. Ini sesuatu yang unik ya, Nak ya, karena saya seumur hidup waktu tinggal di Indonesia dulu itu nggak ada tuh ceritanya sekolah menentukan mana, sekolah mana gitu ya. Nah, salah satu pilihan yang ditentukan oleh orang tua yang juga tak kalah penting sekarang adalah daycare atau pengasuhan anak setelah sekolah. Nah, ini memang menjadi suatu problem ya di Amerika Serikat, di mana rata-rata kalau misalnya kedua orang tuanya bekerja, maka anak-anak tuh mau dimarahin gitu kan. Kalau misalnya sewa orang untuk nungguin di rumah juga mahal sekali. Mahal sekali. Ya, nah, jadi alternatifnya adalah daycare betul, ya, atau tempat pengasuhan anak atau penitipan anak. Nah, ini ada seorang diaspora Indonesia yang menekuni bisnis ini. Tapi karena pandemi tentunya ya ada tantangannya tersendiri. Iya. Kita tonton pemirsa. Setiap pagi, John Cloud Margot mengantarkan kedua putrinya untuk dititipkan di rumah Vivi Virgianti Darmansyah, diaspora Indonesia di Middletown, Maryland. Vivi memang memiliki daycare atau tempat penitipan anak yang dirintisnya sejak November 2017, setelah sempat bekerja di bisnis ini selama 3 tahun. Ada 7 anak yang dititipkan di sini dengan rentang usia 18 bulan hingga 4 tahun. Makannya juga saya kan menyediakan dari sini breakfast, terus lunch sama snack. Itu juga udah diatur menunya per minggu gitu kan. Vivi sempat memiliki asisten, tapi setelah aturan tinggal di rumah diterapkan, ia bekerja sendiri untuk mencegah penularan virus corona dari luar. Sehingga sejak pandemi, ia hanya dibantu suaminya yang juga bekerja dari rumah menjaga anak-anak yang dititipkan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Karena waktu itu kan peraturannya pas akhir Maret itu semua ditutup kecuali untuk anak essential worker gitu.
Dan guru itu termasuk essential worker gitu, dan kebanyakan family yang ada di saya ini orang tuanya adalah guru. Namun daycare ini sempat tutup ketika salah satu anak Vivi positif COVID-19. Gejalanya ringan banget gitu, seperti pilek biasalah, cold gitu kan ya. Ketika dites 3 hari kemudian ternyata dia positif, itu bikin panik juga gitu ya, karena saya ada anak-anak, ada 7 orang anaknya gitu kan, terus family-nya gimana, saya mikirnya family-nya, grandparents-nya, segala macam. Dan itu Health Department of Maryland tuh mengharuskan saya tutup selama 3 minggu. Selain menutup tempat penitipan anaknya, Vivi sekeluarga juga melakukan isolasi mandiri selama 3 minggu. Miss Vivi does a great job in keeping everyone safe and informed, and when hard decisions are made or arise, she always makes them in the best interest of keeping everyone safe and healthy. Diakui John, ia tidak memiliki kekhawatiran untuk menitipkan kembali kedua anaknya setelah masa karantina selesai. So much of our work lives and school lives depend on childcare, and without reliable childcare, so much of that stops and it becomes much more difficult. So we're very glad to have her services available again. We need them very much. Dari Middletown, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, kalau kita lihat-lihat di daerah sekitar Alexandria Old Town ini yang memang sebenarnya biasanya itu adalah kota turis ya, Nak, ya. Rame banget. Tapi akhir-akhir ini sudah 8 bulan seperti kota mati. Seperti kota mati, dan banyak bisnis yang juga tutup. Betul. Karena memang sangat berdampak terhadap pengunjung yang datang ke tempat ini. Betul. Salah satunya restoran juga ya, Nak? Banyak sekali ya yang terpaksa gulung tikar, terpaksa tutup. Ya. Tapi ini juga mungkin menjadi sebuah titik balik ya, atau sebuah titik perubahan. Banyak sekali orang yang lalu mengambil ide kreatif dari masalah ini. Contohnya seperti seorang penjual makanan Meksiko di Los Angeles yang lalu ia akhirnya menjadi berkontribusi kepada komunitas walaupun dia sendiri terkena dampak dari pandemi. Helio Leiva membuka warung yang menjual makanan Meksiko quesadilla di East Hollywood tahun 2019 dan hanya dalam beberapa minggu menjadi sangat populer. Tapi saat pandemi COVID melanda pertengahan Maret disertai adanya PSBB, warungnya terpaksa tutup. Tanpa penghasilan, Helio tidak mampu membayar sewa rumah sehingga keluarganya menghadapi kemungkinan digusur. Karena itu ia meminta bantuan warga lewat situs GoFundMe. It was such an emergency because if we didn't pay the rent that month, we would be, technically homeless because we didn't have no food. We had no. It was catastrophic. But the reaction to the public to our GoFundMe was so great, and since they donated like 7,000 or 5,000 initially, and so we have like a couple of rents now. And so we felt that through that we had a sort of like a commitment to pay back the community because people love what we were doing, and so we started going more into doing more cookouts. Helio menghubungi grup Instagram yang baru dibentuk, Los Angeles Community Fridges, yang menyiapkan lemari es di lingkungan sekitar. Setiap orang dapat menaruh makanan di lemari es itu dan siapapun yang membutuhkan boleh mengambilnya. Helio sendiri mulai memasak makan siang gratis seminggu sekali. Dengan bantuan relawan, makan siang dibagikan kepada warga yang membutuhkan. What's better than a hot meal? I know personally when I'm not feeling well, if someone drops some soup over to me, like not only does it warm my body, but it does warm my spirit. It's one less thing that I have to think about. Menu yang dimasak Helio kali ini adalah ayam goreng atau daging sapi, lengkap dengan nasi, salad, dan alpukat. Sejak Helio memulai dapur umum ini, ia telah memasak lebih dari 3.500 paket makanan hangat untuk warga yang membutuhkan. Ia mengaku tidak mungkin bisa membantu semua orang, tapi melakukan apa yang ia bisa. All the things that people are experiencing with COVID, such as insulation and not being able to talk to your neighbor, and distrust and hate towards the government and all that kind of stuff. When people wait in line and then they get this food, it's just this kind of beacon of hope, and people smile and they have such a thankful experience getting food here. So that's what it is. It's more about that hope that we give
to people to go through the next day, you know. Helio senang bisa berbagi meski ia sendiri mendapat bantuan. Dari Los Angeles, California, VOA. Habis ini kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan dari Anda atau mungkin suggestion ya, saran dari Anda yang sudah masuk ke redaksi Dunia Kita dan mendapatkan souvenir berupa kalender VOA 2021. Tapi setelah yang satu ini, Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Nah, kemarin itu pada hari Rabu mungkin salah satu event yang paling tidak diduga terjadi di Amerika Serikat ya, Nak ya. Iya. Di Capitol Hill atau di Gedung Kongres Amerika Serikat itu ada kericuhan yang dilakukan oleh massa dan oknum dari pendukung Presiden petahana saat ini, Donald Trump, yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Banyak analis yang berpendapat bahwa ini merupakan efek dari media sosial. Jadi sekarang ini tidak mau media sosial itu memang membuat akses informasi lebih mudah, tapi juga membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Bukan hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia. Benar, dan ada dari data dari Pew Research yang menunjukkan 64% warga Amerika itu, Nak, percaya bahwa media sosial itu membuat mereka itu semakin terpolarisasi. Betul. Dan membuat mereka itu ada dalam echo chamber atau ruang gemak dengan opini-opini dari yang mereka sama. percaya ya, betul. Nah, langsung aja kita lihat pemirsa bagaimana sosial media mempengaruhi pikiran dan pandangan politik warga di Amerika Serikat. Kerusuhan 6 Januari di Gedung Capitol terjadi setelah berpekan-pekan postingan oleh Presiden Donald Trump dan para pendukungnya menuding Pilpres telah dicuri. And you've got 3 billion people on a platform that is optimized for maximum engagement with no check from government. That's how we got where we are. Raksasa media sosial seperti Facebook, Twitter, Snap akhirnya menangguhkan atau bahkan memblokir akun Presiden Trump dan sejumlah pendukungnya. Tuduhan pencurian Pilpres menjadi salah satu algoritma yang dibidik karena mengklaim Trumplah pemenang sejati Pilpres. Di saat pengadilan dan pejabat pemilihan negara bagian tak menemukan kecurangan yang dituduhkan sehingga mensertifikasi kemenangan Joe Biden. Sejak Twitter menandai cuitan-cuitan yang ditengarai berisi misinformasi setelah pemilu, banyak warga berhaluan konservatif merasa disensor. Banyak yang akhirnya pindah ke media sosial sendiri, Parler, yang menjanjikan komunikasi tanpa moderasi. Tapi menyusul insiden 6 Januari, Amazon Web Services yang menjadi web provider Parler menutup medsos tanpa moderasi tersebut. Sementara Google dan Apple juga memblokirnya dari toko aplikasi masing-masing. Mereka yang tak lagi punya mimbar daring menuduh ini adalah bentuk sensor. Sementara bagi yang lain, langkah Big Tech menghalau hasutan dan semacamnya ini mestinya dilakukan sejak dulu. Analis menyoroti apa yang disebut sebagai deplatforming, tidak memberi ruang di medsos untuk hasutan. That's the phase we're in right now, and it could be incredibly dangerous if we don't take that moment seriously. Megan Squire adalah peneliti kelompok-kelompok ekstrim dari Elon University. It's not enough to just wash your hands of a person and say, well, they're not on my platform anymore. It really is what happens next. Yang terjadi kemudian biasanya mudah diduga. Orang pindah ke aplikasi lain seperti Telegram. A couple of the channels that I was watching were growing at 100 and 200%. Bagi raksasa teknologi seperti Facebook, Google dan YouTube miliknya, serta Twitter, ini menjadi tantangan sendiri ke depan. Their tools have been recruiters in many ways for these extremist movements. And so it's not enough to take action on individual pieces of content or individual users even. Like they have to grapple with the extent to which they've been a primary driving force of all of this. Peran medsos dalam memoderasi postingan dan apakah moderasi tersebut merupakan sensor dan pengekangan kebebasan berekspresi terus mengundang perdebatan. Tapi medsos telah lama juga dituntut untuk berbenah diri, mencegah penyebaran hasutan dan misinformasi. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita dan seperti yang sudah dijanjikan tadi, sekarang waktunya untuk menyapa pemirsa Dunia Kita yang sudah memberikan videonya ke redaksi. Halo.
Bertanya, apakah VOA akan menayangkan secara langsung pelantikan Joe Biden dengan Kamala Harris? Kapan akan penayangannya? Tahu ya, stay safe and healthy. Terima kasih pertanyaannya dari Arti Nastiti Sudarsono di Ya. Jakarta Selatan ya. Nah, gimana nih? Ya, ini sebetulnya yang unik kayaknya untuk pertama kalinya inaugurasi ini berlangsung secara virtual. Ya. Jadi kubu Biden sendiri meminta kepada warga supaya jangan berbondong-bondong datang ke Washington DC. Nonton aja dari rumah, nonton dari layar ya, mau di tablet kayak atau dari TV siaran langsung kayak, Menghindari tapi kerumunan menghindari itu tadi ya, kerumunan Nak, di ya. Washington DC. Karena kita lihat sejarahnya, memang inaugurasi atau upacara pelantikan presiden di Amerika Serikat itu disambut luar biasa Betul. oleh warga Amerika Serikat. Arak-arakan mereka Benar datang berhari-hari sekali. sebelumnya, Ya. terus untuk ya bermacam-macam Antusiasmenya kegiatan. juga luar biasa, Ya. baik dari kubu yang menang maupun yang kalah ya. Betul. Kalau kita ingat tahun 2016 lalu, Presiden Trump ketika ia dilantik menjadi presiden itu juga ada beberapa kubu yang tidak terima, Ya. lalu melakukan Unjuk protes, rasa. kericuhan juga di Ya. beberapa titik ya. Betul. Namun kali ini memang juga ada antisipasi terhadap keamanan itu tadi, Iya. dan selain juga untuk mematuhi protokol kesehatan, memang kali ini diadakan secara virtual itu tadi ya, Nak ya. Iya, dengan tamu yang sangat terbatas. Nanti kita tunggu saja, VOA akan Terus menayangkannya melaporkannya. dan melaporkannya bagaimana serba-serbi inaugurasi yang unik kali ini. Iya. Nah, kita sekarang pamit dulu ya Jin ya, sudah nggak kerasa 30 menit menemani Anda dalam program Dunia Kita. Kalau misalnya Anda masih ingin melihat Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga menjadi sahabat kami di media sosial, Ya. ada di Facebook, Betul. ada di Instagram, Ya. dan juga Twitter. di Twitter. Ya. Bisa langsung ke @VOA Dunia Kita Betul. atau VOA Indonesia untuk lihat liputan-liputan yang lainnya. Betul. Nah, kalau misalnya Anda punya pertanyaan ya atau saran gitu ya, silakan langsung aja kirim videonya ya via DM ke VOA Indonesia atau di DM kami seperti yang Iya. tertera di layar. Nanti yang akan terpilih itu bisa mendapatkan souvenir berupa kalender VOA 2021. Persediaannya terbatas, jadi Iya, buru-buru buruan. langsung kirim videonya. Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa dari Kota Tua Alexandria di Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Stay healthy and stay safe pemirsa.